Ya Rob, pokoknya intinya berhati-hati dengan toriko-toriko di akhir zaman. Apalagi tidak muktabar, tidak terpayungi dengan lembaga yang memayungi seperti NU ya. Toriko, Syadiliyah, Tijaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Satoriyah, Alawiyah, dan semisalnya yang lainnya yang sudah diresmikan oleh NU. Jangan mengikuti toriko-toriko yang baru, apalagi mengaku torikonya paling benar. Tinggalkan. Satu itu. Kedua, ketika kamu menemukan dalam toriko itu mursyidnya itu bertentangan dengan syariat, ini tinggalkan. Meskipun murid-muridnya mengatakan ini wali malamatiyah, ini wali majdub. Ingat, kaidahnya yang harus kamu ikuti bukan Nabi Khidir, tapi Nabi Musa sebagai suri tauladan. Ini Nabi Khidir hanya mengajarkan adab-adab kepada guru, mursyid, bukan kepada wali majdub atau wali malamatiyah. Ya. La taqtadi, kata Imam Ibn Arabi, la taqtadi biman zalat syari'atuhu walau ja'a bil amba'i anillahi ta'ala. Jangan kamu ikuti kepada orang yang hilang syariatnya walaupun dia datang dengan berita-berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diikuti. Ini. Kemudian yang ketiga, Imam Mahdi urusannya Allah. Kalau ada yang bilang Imam Mahdi ini dari Nusantara, ya ini sudah halu ini. Ya. Imam Mahdi memang dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanti ada di Syam, kemudian dia menghindari baiat, pergi ke Madinah, kemudian ada orang berbaiat lagi, membaiat dia menghindari, kemudian lari lagi ke Mekah. Itu pun udah para wali banyak di situ yang membaiat, yang mau membaiatnya. Itu pun masih beliau menolak. Ciri-ciri yang paling kuat adalah Imam Mahdi menghindari baiat, bukan menawarkan baiat. Ingat itu ya, bukan menawarkan baiat, bukan, tapi menghindari baiat. Ini yang harus yang kamu pahami, jangan sampai lepas ini ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, Qutbul Ghais atau Imam Mahdi dan sebagainya, kemudian dia menganjurkan baiat, tinggalkan ini. Ya, tinggalkan ini. Hati-hati, karena mereka nanti yang akan memusuhi justru memusuhi Imam Mahdi. Kenapa? Karena ada hadis idza bui'a khalifaten faqtulul akhar. Ketika ada dua khalifah di baiat, maka perangi yang satunya. Karena mereka merasa sudah punya khalifah masing-masing, akhirnya memerangi khalifah yang satu. Bisa jadi dia memerangi Imam Mahdi, khalifah yang asli begitu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Kemudian berikutnya adalah ketika kamu masuk thariqah merasa diri kamu ini calon wali, apalagi wali, ya, maka jelas kamu sedang tersesat. Kenapa? Thariqah itu justru mengenalkan diri kamu ini hina, diri kamu ini banyak dosa, diri kamu ini nggak layak begini, tapi tanpa melupakan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada embel-embel kamu akan jadi calon wali, apalagi wali, ini jelas thariqah yang menyesatkan. Thariqah yang menyesatkan. Ingat itu. Ya. Dan jika ada pemahaman-pemahaman bahwasanya nanti di akhir zaman kalau kamu mau mendengarkan batu-batu itu berbicara dengan kita harus punya ruh, sambungan ruh yang menyambung kepada ruh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendengar ucapan ini jelas sesat, ini jelas keliru pemahamannya ya, bukan seperti itu pemahamannya. Justru orang muslim yang rendah saat itu, yang hina saat itu, bisa mendengarkan ucapannya batu dan pohon-pohonan saat itu. Kenapa? Karena waktu itu bersatu umat muslim seluruhnya, dipimpin oleh Imam Mahdi, dipimpin oleh Nabi Isa, karamah dan mujizatnya bersatu, sehingga Allah dohirkan pohon itu dan batu dinding berbicara kepada orang muslim yang rendah, bukan wali juga, apalagi wali begitu ya. Nah, makanya disebut di situ, di dalam hadis itu, ya Abdullah ya Muslim, ya Abdullah ya Muslim. Dan perlu diingat, Imam Mahdi tidak bisa mengalahkan Dajjal, nggak mampu. Kalau dikatakan, wah, ngelihat matanya Imam Mahdi aja Dajjal udah takut kabur, nah, ngapain ada pasukan?
Gitu loh. Ngapain juga Nabi Isa yang membunuh, bukan Imam Mahdi. Diplototin aja katanya kabur. Plototin aja terus. Kenapa ada pasukan gitu loh. Imam Mahdi nggak bisa mengalahkan Dajjal, nggak bisa. Maka turun, dikejar-kejar Imam Mahdi dan sebagainya pasukannya oleh pasukan Dajjal. Turunlah Nabi Isa di situ. Imam Mahdi meminta pertolongan kepada Allah, Allah turunkan Nabi Isa. Nabi Isa yang bisa membunuh Dajjal. Begitu ya. Jadi poin-poin itu diperhatikan. Poin-poin itu diperhatikan. Beneri akidah kita, beneri tauhid kita, beneri ubudiyah kita. Fokus dengan ibadah kita. Jangan kamu datang kepada Allah berharap pemberian. Jangan, tapi lakukan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Gak usah mikir pemberian, itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah ya. Itu urusannya Allah. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja pesan kami, ya, pesan Al-Fakir. Iya betul. Ya betul sekali ya. Ya, Dajjal meleleh melihat, gemeter tubuhnya melihat tidak bisa, bukan melihat Imam Mahdi. Udahlah, ambisi mau jadi pasukan Imam Mahdi, buang. Bisa jadi waktu itu belum datang. Mungkin itu di waktunya cucu kita, bukan di waktunya kita. Kok pede banget kamu? Belum nyampe di masa itu, mungkin kita udah mati. Kalaupun nyampe, kenapa kamu yakin jadi pasukannya Imam Mahdi? Bisa-bisa kita malah ikut pasukannya Dajjal. Kayak gini aja udah tertipu gitu loh. Dajjal belum keluar, kamu udah ketipu dengan hal-hal yang belum seberapa fitnahnya, belum seberapa perkaranya, udah samar kamu di akhir zaman ini. Hal-hal yang begitu aja kita samar, apalagi kedatangan Dajjal. Naudzubillah min dzalik, ya Allah ya Rabb. Berdoa terus kepada Allah, minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Setiap sholat jangan lupa berdoa, kemudian hafalkan surat Al-Kahfi ayat 1-10 di awal dan di akhir. Dan jangan lepas dari ulama-ulama yang muktabar, orang-orang soleh yang diakui kesolehannya oleh orang-orang soleh saat itu yang masih hidup. Bukan nyari-nyari yang mastur, nyari-nyari yang tersembunyi, majdzub, malamatiyah. Sudah ada kaidahnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir, mana yang kamu ikuti yang jadi ya Allah angkat jadi suri teladan? Kan Nabi Musa. Lah kenapa kamu? Naudzubillah. Itulah. Jangan sampai ya. Baik, para pemirsa di mana-mana berada, mudah-mudahan pesan ini bermanfaat. Sebarkan kepada mereka yang belum paham.